Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nurikas sari wa madadikal jari wajma'ni bihi bi kulli adwari wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ya nur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wal ashab salatan wa salaman tarfa'u bihima baini wa bainahul hijab wa tadkhiluni bihima alai min awsa'i bab wa tasqini bihima biyadi syarifati a'dzabal bu'uzi min ahla syarab. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah atas nikmat, atas hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa hadir di majelis yang mulia ini antara maghrib dan isya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Karena mendekati puasa Ramadan, malam hari ini kita akan membahas tentang puasa. Kita akan membahas tentang puasa karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang agung, bulan yang mulia. Ya, maka hendaknya kita mengetahui hukum, mengetahui keutamaan, keistimewaan daripada bulan suci Ramadan. Karena kalau kita tidak tahu kemuliaan dan keistimewaannya, maka kita anggap itu bulan biasa. Kalau orang itu tahu Ramadan itu bulan yang mulia, bulan yang agung, pasti dia akan mengagungkan. Seperti kita punya batu, ya, kita tidak paham, ini dipikir ini batu bukan permata, mungkin ini mainan atau batu masakan yang harganya sangat murah. Padahal ini adalah batu berlian yang asli, tapi kita tidak tahu, kita naruh pun geledakan, tidak kita istimewakan ini, mungkin bisa dibuang atau bagaimana. Tapi kalau tahu itu berlian yang harganya mahal, ya pasti diletakkan di kotak, di dalam lemari, lemari ini dikunci, pokoknya dimuliakan. Ini kita akan membahas ya tentang puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus Syiyam, kitab menerangkan tentang puasa. Ta'rifus Syiyam, pengertian atau arti daripada puasa. Lughatan, puasa itu artinya secara bahasa adalah mutlaqul imsak, yaitu mutlak menahan diri. Jadi menahan diri itu dalam bahasa Arab itu sama dengan orang yang sama dengan puasa. Kita tidak mau keluar rumah, ya, kita tidak mau keluar rumah, kita malas mau keluar rumah. Itu kita dikatakan puasa dari keluar rumah. Kita tidak mau ngomong sama orang, malas ngomong sama orang. Ya, kita diam di dalam rumah saja. Dikatakan dia puasa dari omongan. Pokoknya menahan diri apapun itu secara bahasa itu dinamakan puasa. Tapi puasa yang syar'i, puasa yang syariat adalah al-imsaku an jami'il mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi biniyatin makhsusatin. Yaitu ini puasa secara syar'i. Al-imsak an jami'il mufattirat, menahan diri dari semua yang membatalkan puasa. Apa itu yang membatalkan puasa? Nanti akan diterangkan. Yang jelas semua tahu
Yang membatalkan puasa itu adalah makan, minum, kemudian berhubungan suami istri. Nah, itu namanya mufattirat. Ya, tidak memasukkan sesuatu ke dalam anggota badan kita seperti perut. Nanti akan dibahas di sini. Min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Itu menahan diri dari segala makanan dan minuman dimulai dari mulai terbitnya fajar. Bukan dari adzan subuh ya, terbitnya fajar. Misalnya orang adzan jam 5, padahal terbitnya fajar jam 4. Terus mulainya puasa jam 5 gitu. Setengah 5 bangun boleh makan? Tidak boleh. Karena dimulainya itu bukan dari adzan. Tapi dari mana? Dari terbitnya fajar. Nah, kita bisa lihat jadwal. Sampai kapan? Ila ghurubi syamsi, sampai tenggelamnya matahari. Sampai tenggelamnya matahari. Kalau belum tenggelam, ya tidak boleh makan minum. Ya. Dan ini menjadi resiko yang besar. Kalau di bulan Ramadan ini, yang bagian adzan ini resikonya besar sekali. Apalagi dia tidak paham tentang jadwalnya waktu. Pokoknya melok-melok dok. Romoro adzan. Padahal belum waktunya, belum maghrib masih ya. Gara-gara orang dengar adzan, akhirnya mereka langsung makan minum, batal puasanya. Terus siapa yang nanggung dosanya? Ini dia. Makanya kalau khususnya maghrib itu jangan langsung adzan, ditunggu dulu. Ditunggu dulu. Atau lebih enaknya lagi, kita mengikuti adzannya Masjid Jami' Pasuruan. Nah, itu Masjid Jami' Pasuruan itu update terus dan ada tim ahlinya, ada timnya di situ. Kalau kita kan tidak delok jam. Nah, lek jami telat, lek jami cepat, bingung nantinya. Walaupun yang bunyi ini, itu kan setelan. Kalau update jam itu kalau tidak salah ya, itu update-nya itu tiap 2 hari sekali itu. Waktu istiwa itu kan yang kalau masih jamnya kan ukurannya kan jam istiwa ya. Jam istiwa itu per 2 hari itu jadwal waktu sholat itu ada maju mundurnya. Tapi tidak banyak sih, bisa 1 menit 2 menit gitu. Makanya sing enak kita adzannya itu nunggu Masjid Jami' Pasuruan. Adzan kabeh tapi Masjid Jami' dorong adzan, ya lebih baik kita ikut sana. Itu. Kan sekarang Masjid Jami' kan mungkin kerjasama sama beberapa radio gitu. Kan suaranya khas ya. Orang tahu semua Masjid Jami' itu adzannya khas. Semua tahu. Oleh zaman biyen waktu kita kecil ono belanggur. Belanggur muni, tawar ya, mercon itu ya. Belanggur dulu itu. Wis lek ono belanggur muni wis seneng kabeh wis. Itu saiki dilarang. Biniyatin maksusatin, dengan niat yang khusus. Nah, niatnya ini menurut Imam Syafi'i itu harus niat setiap malam. Dimulainya niat mulai maghrib. Makanya di mana-mana mari taraweh mesti bareng-bareng dituntun niat. Bahwa itu wama ghadin an adai. Cuma yang perlu kita perhatikan, niat itu apa sih? Niat itu letaknya di hati, bukan di mulut. Kalau kita mengucapkan saja tapi hatinya tidak konsentrasi, ya niatnya tidak sah. Karena melafatkan di lisan ini itu hukumnya sunnah, sing wajib itu di hati.
Makanya ketika mari taraweh, nah itu sama Udin ambil ngakak-ngakak, ambil guyonan, atau ambil sesuatu ya mungkin sambil delok HP misalnya gitu. Tapi hatinya tidak konsentrasi, maka tidak sah niatnya. Karena niat itu letaknya di dalam hati. Podo karo salat. Allahu Akbar. Hatinya kosong dari niat. Tidak sah salatnya. Oh tadi saya sudah niat. Kapan? Sebelum takbir. Usolli fardal maghribi misalnya. Nah, niat talafut dengan niat sebelum takbir itu sunnah. Sing wajib itu niat itu bareng dengan takbir. Allah, hatinya itu niat. Itu ya. Biniyatin maksusatin. Kalau menurut madhabnya Imam Malik, niatnya tadi itu cukup sekali saja. Cukup sekali. Kenapa? Menurut Imam Malik, puasa Ramadan itu yang jumlahnya kadang 29, kadang 30 hari, itu adalah satu ibadah. Satu ibadah. Jadi niatnya cukup sekali. Jari Imam Syafi'i, satu hari adalah satu ibadah. 2 hari ya berarti ibadah lain. Makanya menurut Imam Syafi'i harus diniati setiap malam. Terus bagaimana yang utama? Yang utama di malam pertama bulan Ramadan kita niatkan 2. Yang pertama kita niat sebagaimana madhab kita, madhab Syafi'i, nawaitu soma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadisanati illahi ta'ala. Kemudian niat lagi yang kedua, niat mengikuti madhab Imam Malik. Ya, nawaitu sauma syahr ramadhan. Ya nawaitu sauma syahr ramadhan kamilan secara sempurna. Ya, taglidan lil Imam Malik, mengikuti mazhabnya Imam Malik. Atau sampean pakai bahasa Indonesia enggak apa-apa. Saya niat puasa Ramadan di tahun ini 1 bulan penuh. Nah, enggak apa-apa gitu. Kan niat kan harus bahasa Arab. Iya, bahasa Madura, bahasa Inggris enggak apa-apa, sing penting sampean paham. Iya, niat ingsun poso. Iya, Ramadan apa? Apa jawane? Utuh ya. Saulan pol ya. Saulan pol lillahi ta'ala. Taglidan, ditambahi lagi taglidan lil Imam Malik, mengikuti madhabnya Imam Malik lillahi ta'ala. Nah, apa faedahnya niat 2 ini? Faedahnya itu kalau kita lupa gak niat, itu kan berarti puasa kita tidak sah karena kita tidak niat. Tapi sampean tetap wajib imsak. Wajib imsak, tidak boleh makan, tidak boleh minum dalam mazhab Syafi'i. Zaman lali gak niat, poso sampean tidak sah karena sampean tidak niat. Tapi kewajiban sampean tidak boleh makan dan minum, namanya imsak. Tapi sampean menurut madhabnya Imam Malik, sampean dianggap poso. Kenapa? Sampean wis niat. Itu. Sampean wis niat menurut madhabnya Imam Malik. Nah, nanti dituntun sama imamnya di sini niatnya 2 kali. Lek di sini niatnya 1 kali, sampean niat dhewe wis. Ya, saya niat puasa Ramadan di tahun ini 1 bulan penuh mengikuti madhabnya Imam Malik lillahi ta'ala. Wal aslu fihi, dalil tentang puasa. Ya, dalil wajibnya puasa qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyiyam, telah diwajibkan kepada kalian untuk melaksanakan puasa.
Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana itu puasa diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum kalian. Jadi semua nabi dan rasul itu mereka itu ada kewajiban puasa. Tapi ya apa syariate? Nah, kita tidak tahu. Apakah mereka puasa sama seperti kita 1 bulan penuh, atau hanya seminggu, atau 1 bulan hanya per bulannya hanya 3 kali, tidak tahu. Tapi yang jelas ya semua nabi dan rasul itu oleh Allah Subhanahu wa taala diwajibkan untuk puasa. Supaya apa? La'allakum tattaqun. Ya, pasti la'alla itu kalau dalam bahasa Arab ya apa ya? La'alla itu mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan secara bahasa gitu ya la'alla itu ya. Tapi di sini artinya la'alla bukan mudah-mudahan, tapi pasti kalian akan menjadi orang yang bertakwa. Orang yang menjalankan puasa dipastikan dia itu orang bertakwa. Kenapa? Takwa itu apa sih? Takwa itu imtitsal awamirillah, melaksanakan perintah Allah. Wajtina binawahi, dan meninggalkan larangan Allah, meninggalkan maksiat. Nah, ketika orang puasa ya di rumah sepi, tidak ada orang, kita bisa makan itu, tapi kita tidak berani makan. Kalau sing loh Pak. Atau kita beli ke toko, tuku roti, ya kamar dikancing, mangan di kono wis disingitno, gak ada yang tahu. Tapi kita tidak mau. Kenapa? Karena ada takwa dalam hati kita. Atau bisa saja kita keluar dari rumah, ya, cari warung yang buka, lalu kita makan. Pulang ke rumah, pura-pura puasa lagi sama istrinya, melok buka, melok sahur, padahal gak poso. Ya, kenapa? Dalam hatinya tidak ada ketakwaan, makanya dia tidak puasa. Kalau dia puasa, pasti dia bertakwa. Ya, orang yang puasa, orang yang sholat, ya, semua orang-orang yang mengerjakan ibadah itu tandanya orang-orang yang bertakwa. Dan juga hikmahnya supaya kita ini juga bisa merasakan orang-orang yang tidak beruntung seperti kita. Kalau kita bisa makan rutin tiap hari 3 kali, ada saudara-saudara kita, mereka itu hanya bisa makan sehari sekali, atau bahkan mereka tidak bisa makan karena tidak punya uang atau bagaimana. Ya, kalau kita lapar hanya sehari, ya malamnya hanya waktu siang saja, malamnya langsung kenyang. Mereka itu lapar siang dan malam. Kalau kita lapar hanya 1 bulan, mereka itu lapar sepanjang bulan, sepanjang tahun. Nah, supaya kita ini ada rasa rasa kasihan kepada orang. Waktu fardhihi, waktu diwajibkan puasa. Kapan itu puasa mulai diwajibkan? Furidha fis sanati tsaniyah minal hijrah. Puasa itu diwajibkan di tahun kedua daripada hijrah. Fi syahri Sya'ban, di bulan Sya'ban. Jadi mulai wajib puasa Ramadan tadi itu ya oleh Allah diwajibkan di tahun kedua dari hijrah, ya, di bulan Sya'ban. Waqad sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tis'a Ramadanat. Rasulullah SAW itu sudah puasa 9 kali Ramadan. Jadi poso ping 9. Kulluha nawakis, semuanya itu ya semuanya nawakis, kurang dari 30, 29. Illa aitis'atan wa ishrina yauman, yaitu puasanya itu hanya 29 hari. Illa wahidan, kecuali 1 bulan, 1 kali fakamil, itu sempurna 30 hari. Artinya dari 9 kali Rasulullah puasa Ramadan, itu 8 kali itu ganjil.
Ya, hanya 29 hari. Hanya sekali saja Nabi itu puasa full 30 hari. Syahrul Ramadan wa syahrut tasi' minasyhuril arabiyah. Bulan Ramadan adalah bulan yang ke-9. Ya. Adalah bulan yang ke-9 minasyhuril arabiyah, dari hitungan bulan Arab. Bulan yang ke-9. Ya. Bulan yang ke-9. Wa huwa afdhalus syuhur. Ramadan itu paling afdolnya bulan, afdhalus syuhur. Wa sumiya Ramadan, kenapa itu bulan puasa dinamakan Ramadan? Kila, dikatakan li'annahu indama wada'al arabu asma'al syuhur. Dikatakan ketika orang-orang Arab akan memberi nama bulan-bulan, ya mereka menamakan ini bulan itu. Ketika akan memberi nama bulan-bulan itu, wafaqo hadas syahra syiddatal har. Pas ketepaan bulan yang mereka tentukan itu pas lagi panas-panasnya, lagi teriknya, maka mereka menamakan apa? Fasammuhu Ramadan. Maka dinamakan ini bulan yang Ramadan. Ramadan itu bulan yang sangat panas. Jadi bulan sing paling panas. Karena waktu meletakkan nama bulan, ya, itu pas ketepaan hawa yang sangat panas. Itu. Biasanya kan kita mau memberi nama kan begitu. Ya, memberi nama begitu. Lek wong biyen lahir tahun piro gak ero, tapi aku bareng pas berdose Gunung Agung Bali misalnya. Oh, aku lahir pas ke peristiwa PKI. Oh, aku lahir pas kemerdekaan, tapi tahun piro mereka kadang nggak tahu. Aku lahir itu pas zamane Petrus, tahu Petrus ya, penembak misterius. Ya, zaman itu bajingan kabeh singitan kabeh. Ben isu mesti ana sing mati tembak. Jadi Ramadan itu artinya panas sekali. Ya, panas sekali. Karena apa? Orang-orang pada saat itu ketika akan memberi nama bulan, pas kebetulan bareng hawane sing panas. Wakila li'anau yarmudud dzunub ayyahriquha. Atau dikatakan Ramadan karena dari panasnya bulan ini seakan-akan dia itu akan membakar dosa-dosa manusia yang melaluinya. Dan memang betul. Ya, dosa-dosa ya orang-orang beriman yang melaksanakan ibadah, ya, yang melaksanakan puasa itu semuanya dibakar oleh Allah. Sampai dikatakan man shoma ramadhana, ya, iman wa ihtisaban. Kemudian barang siapa yang puasa Ramadan, ya, iman wa ihtisaban, ya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Ya, akan diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Ada riwayat dia bagaikan seperti bayi yang baru dilahirkan. Ya. Pas Idul Fitri takbiran sama itu suci kayak bayi dilahirkan. Tapi bagi orang-orang yang puasa dan puasanya betul-betul ya sempurna. Nah, puasanya kita apa iki? Puasa sempurna itu puasa, ya, itu bukan hanya mulut kita yang puasa, tapi mata kita puasa dari maksiat. Ya, telinga kita puasa dari maksiat. Ya, mulut kita. Jadi poso kabeh itu yang sempurna. Ya, jadi Imam Ghazali itu saumul khusus,
puasanya orang-orang yang khusus. Tapi saumul umum, puasanya yang umum, mereka hanya puasa dari makan dan minum. Motoy gak poso toko maksiat, ya mulutnya tidak puasa dari maksiat, poso sik ngerasani orang, puasa sik goro, poso sik ndelok, ya sik ndelok film-film porno misalnya, sehingga membagikan syahwat, ya, dan lain sebagainya. Akhirnya puasanya kata Nabi SAW, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'wal atas. Banyak orang puasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, oleh ganjaran hanya rasa lapar dan haus saja. Dan itu kita semuanya itu ya, soro kate poso meneng di omah ndak ngomong ambek wong soro. Kate gak ndelok HP ya, ndelok HP, ndelok SMS tok, ndelok WA tok ya gak seneng, ndelok YouTube, ndelok Facebook, ndelok iki kae ndelok buka malah metu kabeh gambar-gambare. Ya. Ambil wong kafir gawe ngono anjene lek puasa-puasa gitu sing diperlihatkan sampean buka langsung wis gambar-gambar nak kena. Ini sudah Isya ya? Sudah Isya? Hah? Kurang berapa? Kurang 3. Fadilatus shaum, keutamaan orang yang berpuasa. Apa keutamaan orang-orang yang berpuasa? Al-ayat wal ahadits katsiratun fi dzalik. Ayat Al-Qur'an, hadis-hadisnya Nabi banyak sekali yang menerangkan tentang keutamaannya. Wa minha, di antara keutamaan puasa, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Nanti orang-orang yang berpuasa menahan lapar, menahan haus, menahan diri daripada maksiat di bulan Ramadan. Nanti di hari kiamat oleh Allah diperintahkan kulu washrabu, makanlah, minumlah hani'an, dengan nyaman, dengan puas. Ya, bima aslaftum, ya, dengan apa ya yang kalian lakukan di masa lalu atau di dunia, fil ayyamil khaliyah, di masa-masa yang lalu kalian telah berpuasa, kalian telah menahan lapar dan haus. Sekarang di hari kiamat ini makanlah kalian dengan kenyang. Tapi lek sing gak poso gak tawane ya Allah. Terus kate mangan di zaman golek warteg, gak ono warung, gak ono apa-apa di akhirat. Sapa sing dodol? Ya, dunia semuanya hancur. Ya, yang punya makanan ya hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu ta'ala was-shaimina was-shaimat wal hafidina furujahum wal hafidhat. Orang-orang yang berpuasa laki-laki dan perempuan, wal hafidina furujahum wal hafidhat, laki-laki yang menjaga kemaluannya dan juga perempuan yang menjaga kemaluannya daripada zina. Wadzakinallahu katsira wadzakirat, laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah menjanjikan mereka akan mendapatkan maghfirah, ampunan di sepuro dosane kabeh sampean. Wa ajran 'azima, dan pahala yang agung, pahala yang luar biasa. Kenapa azim? Karena sing ngei ganjaran bukan malaikat lagi. Allah langsung yang ngei ganjaran. Lek sampean sembayang, ya salat 5 waktu, ono ganjarane Pak 17 derajat. Lek sampean ya sedekah, ono ganjarane malaikat sing bagi. Tapi kalau puasa, malaikat melok-melok wis. Sing ngei langsung Allah taala. Iya. Sing ngei Allah langsung, bukan malaikat. Kalau Allah yang ngasih langsung, maka tanpa ada batasnya. Karena Allah Subhanahu wa taala aghnal aghniya, ya paling kayanya ya daripada mereka yang kaya.
Semuanya ini milik Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya terserah Allah, malaikat tidak tahu berapa. Tapi ya gitu, orang-orang yang puasanya bukan hanya puasa dari makan dan minum ya, tapi juga puasa matanya, puasa mulutnya, puasa semuanya puasa ya. Nabi sudah mengatakan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atash. Banyak orang puasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali makan dan minum. Kalau ganjalane, insyaallah akan diteruskan pada pengajian berikutnya. Ada pertanyaan? Wallahu a'lam bishawab.